Jawabannya yaitu B. Hukum sebab akibat, law of cause and effect. Pendekatan model instruksi langsung dan meyakini bahwa perilaku dikontrol melalui proses operan conditioning merupakan dikemukakan oleh tokoh biaforis yaitu A. Skinner, B. Tordik, C. Pavlov, D. Guthrie. Jawabannya yaitu A. Skinner. Menurut teori perkembangan, Piaget usia anak 7-12 tahun dikatakan periode operasional konkret. Hal tersebut dikarenakan anak A terjadi perubahan tingkah laku yang bisa diamati, B. berpikir dengan kategori tingkat tinggi, C. bisa membedakan baik dan buruk, D. berpikir logiknya didasarkan atas manipulasi fisik dari objek-objek. Jawabannya yaitu D. berpikir logik, didasarkan atas manipulasi fisik dari objek-objek. Nomor 4. Teori belajar yang menjelaskan fenomena belajar seperti cara kerja komputer yang dimulai dari masukan input, kemudian proses, dan keluaran output adalah teori A. Perkembangan kognitif Piaget, B. Pemrosesan informasi, C. Brunner, D. bermakna Ausubel. Jawabannya yaitu C. Brunner. Pembelajaran yang dimulai dengan mengenalkan berbagai bangun datar dilanjutkan dengan mengenal sifat-sifatnya. Selanjutnya siswa dibelajarkan hubungan antara bangun datar yang satu dengan bangun datar yang lain. Contoh tersebut adalah salah satu contoh dari pelaksanaan pembelajaran. A. Teori Dennis, B. Teori belajar Van Hayl, C. Teori Brunner, D. Teori pemrosesan informasi. Jawabannya yaitu C. Teori belajar Van Hayl. Jawabannya yaitu B. Teori belajar Van Hayl. Nomor 6. Berikut merupakan jenis-jenis kebutuhan menurut Maslow, kecuali A. Kebutuhan fisik, B. Kebutuhan akan rasa aman, C. Kebutuhan untuk dicintai dan disayangi, C. Kebutuhan rohani. Jawabannya yaitu D. Kebutuhan rohani. Kebutuhan akan penghargaan dari orang lain, status, perhatian, reputasi, kebanggaan diri, dan kemasyhuran menurut Maslow termasuk kategori A. Kebutuhan harga diri secara penuh, B. Kebutuhan rasa aman, C. Kebutuhan untuk dicintai dan disayangi, D. Kebutuhan aktualisasi. Jawabannya yaitu A. Kebutuhan harga diri secara penuh. Pembelajaran hendaknya bertemakan upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar, terutama aspek afektif, seperti emosi, perasaan, sikap, nilai, dan moral. Merupakan salah satu prinsip dari pembelajaran. A. Kognitif, B. Humanistik, C. Berbasis B. Konstruktivisme, D. Behavioral. Jawabannya yaitu B. Humanistik. Nomor 9. Anak sudah dapat memanipulasi dengan menggunakan gambaran dari objek. Menurut Brunner, termasuk dalam tahap A. Simbolik, B. Enaktif, C. Ikonik, D. Operasional konkret. Jawabannya yaitu C. Ikonik. Belajar adalah melatih daya-daya yang ada pada manusia yang terdiri atas mengamati, mengingat, menghayal, merasakan, berpikir, dan lainnya. Merupakan pengertian belajar menurut mengamati, mengingat, menghayal, merasakan, berpikir, dan lainnya
yaitu prinsip pengulangan. Kebalik ini ya, soal sama jawabannya nggak apa-apa. Bonus nih. 11. Berikut metode yang dapat memberikan tantangan bagi siswa untuk belajar lebih giat dan sungguh-sungguh kecuali A. Metode ceramah, B. Discovery learning, C. Eksperimen, D. Inquiry. Jawabannya yaitu A. Metode ceramah kecuali. Salah satu upaya guru untuk mengaktifkan belajar siswa adalah A. Memfokuskan pembelajaran dengan satu model, B. Menjelaskan materi dengan ceramah, C. Memotivasi siswa agar mampu belajar mandiri, D. Mengupayakan pembelajaran dengan melaksanakan kegiatan eksperimen. Jawabannya yaitu D. Mengupayakan pembelajaran dengan melaksanakan kegiatan eksperimen. 13. Guru selalu memberikan pujian baik secara verbal maupun nonverbal. Merupakan salah satu implikasi dari prinsip A. Keaktifan, B. Perhatian dan motivasi, C. Keterlibatan langsung, D. Pengulangan. Jawaban yaitu B. Perhatian dan motivasi. Setiap siswa belajar menurut karakteristiknya sendiri-sendiri dikarenakan A. Dalam belajar tidak boleh ada unsur paksaan, B. Memudahkan guru dalam memberikan materi, C. Merupakan hak asasi setiap manusia, D. Setiap siswa memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Jawabannya yaitu D. Setiap siswa memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Yang bukan merupakan implikasi dari prinsip perbedaan individual dalam pembelajaran adalah A. Guru harus mampu merancang dan melaksanakan kegiatan remedial dan pengayaan bagi siswa-siswanya. B. Guru harus berusaha melayani setiap siswa sesuai karakteristiknya. C. Guru harus merancang dan menyusun RPP sendiri. D. Guru harus mau dan mampu mengenali karakteristik setiap siswanya. Jawabannya yaitu C. Guru harus merancang dan menyusun RPP sendiri. Guru harus merancang dan menyusun RPP sendiri. Guru perlu menyiapkan media yang dapat dipraktekkan sendiri oleh siswa, misalnya alat peraga matematika, alat percobaan IPA, atau yang lain merupakan implikasi pembelajaran dari prinsip A. Keterlibatan langsung, B. Pengulangan, C. Tantangan, D. Balikan dan penguatan. Jawabannya yaitu A. Keterlibatan langsung. 3 prinsip penting dalam proses pembelajaran menurut Braswell yaitu Tiga prinsip penting dalam proses pembelajaran menurut Braswell kecuali A. Dalam proses pembelajaran harus menggunakan media pembelajaran. B. Proses pembelajaran adalah membentuk kreasi lingkungan yang dapat membentuk dan mengubah struktur kognitif siswa. C. Berhubungan dengan tipe-tipe pengetahuan yang harus dipelajari. D. Dalam proses pembelajaran harus melibatkan peran lingkungan sosial. Jawabannya yaitu A. Dalam proses pembelajaran harus menggunakan media pembelajaran. Siswa merasa senang, bergairah, berinisiatif dalam belajar, dan terjadi perubahan pola pikir, perilaku, dan sikap atas kemauan sendiri adalah merupakan salah satu indikator keberhasilan dari aplikasi teori aliran
A. Berbasis konstruktisme, B. Behavioral, C. Kognitif, D. Humanistik. Jawabannya yaitu D. Humanistik. Di bawah ini merupakan implikasi dari teori sosiokultur Vygotsky. Kecuali A. Interaksi sosial itu penting, B. Perhatian para siswa dapat diraih. Waalaikumsalam. B. Perhatian para siswa dapat diraih dengan menggunakan saluran sensorik. C. Perkembangan manusia terjadi melalui alat-alat kultur. D. Zona perkembangan proksimal. Jawabannya apa, teman-teman? Jawabannya yaitu B. Perhatian para siswa dapat diraih dengan menggunakan saluran sensorik. 20. Salah satu implikasi teori perkembangan kognitif Piaget bagi pembelajaran antara lain: A. Jadi terbuka dan spesifik mengenai materi yang perlu dipelajari. B. Asosiasikan materi yang akan dipelajari dengan hal-hal yang disukai siswa. C. Ciptakan interaksi sosial yang memadai. D. Katakan kepada siswa hal-hal apa yang paling penting. Jawabannya yaitu C. Ciptakan interaksi sosial yang memadai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke, sampai di sini dari Nice Energy Channel. Mohon dukungannya untuk tekan like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga yang berbagi dimurahkan rezekinya, sehat selalu, terkabul cita-citanya. Amin amin ya robbal alamin. Thanks so much for watching. Terima kasih telah menonton. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you.